Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhliqa wal hatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa miqdarihil azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kekuatan dan kesehatan serta motivasi untuk selalu ingin thalabul ilmi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan kajian dalam mata kuliah ilmu Islam terapan, yang mana tema pada kesempatan kajian kali ini adalah Islam, Al-Quran, dan juga Sunnah. Tentunya dalam konteks ilmu Islam terapan. Sebelum kita membahas itu, yang pertama kita ketahui dulu tentang apa itu Al-Quran. Yang pertama, manusia merupakan hamba Allah, ya. Kita semuanya, saya termasuk kalian semua, ini merupakan hamba Allah. Maka sudah sewajarnya manusia mendapatkan petunjuk langsung dari Allah dalam menjalani kehidupan. Jadi karena kita sebagai hamba, ya, maka kita sudah semestinya mendapatkan petunjuk, ya, untuk menjalani kehidupan. Sebagaimana seorang pembantu, ya, yang bekerja di rumah majikan ataupun seorang karyawan yang bekerja pada bos, otomatis pembantu itu, ya, mendapatkan petunjuk bagaimana cara melaksanakan pekerjaan, ya, bagaimana cara melakukan pekerjaan, ya. Kalau di beberapa perusahaan itu ada yang namanya training, ya, di training dulu. Lah termasuk kita, ya, sebagai hamba Allah itu sudah semestinya, ya, mendapatkan petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Untuk itu Allah telah menurunkan Al-Quran, ya, sebagai pedoman dan pembimbing manusia mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat. Lah, Al-Quran itulah yang kemudian, ya, diberikan Allah kepada hambanya agar bisa dijadikan sebagai petunjuk, agar bisa dijadikan sebagai pedoman bagi manusia untuk melakukan tugasnya, untuk melakukan aktivitasnya, yang mana nanti, ya, goalnya ataupun finalnya adalah yaitu keberhasilan hidup di dunia dan juga di akhirat. Itu, ya, Allah sudah sangat baik, ya, kepada kita, kepada hambanya. Terus yang selanjutnya, kita kemarin sudah sedikit mengkaji, ya, tentang ini. Al-Quran, ya, dari pengertiannya merupakan Al-Quran, ya, merupakan sesuatu yang berisi tentang firman Allah, ya, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi di sini, ya, di dalam Al-Quran itu terdapat firman Allah, yang mana firman Allah itu diwahyukan kepada sosok Nabi Muhammad. Jadi selain yang diterima Nabi Muhammad ataupun
selain yang diterima Nabi Muhammad itu bukan namanya Al-Qur'an. Hanya Nabi Muhammad yang kemudian menerima Al-Qur'an melalui malaikat Jibril, ya. Dan Al-Qur'an di sini ya merupakan kitab suci umat Islam, ya. Kita selain sebagai pedoman, kita juga mensakralkan, ya, mensucikan Al-Qur'an yang berisi, ya, tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, ya, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad. Jadi jelas, ya Allah, luar biasa. Al-Qur'an isinya sangat luas sekali. Berbagai aspek, ya, mulai dari aspek akidah, ibadah, hukum, ada peringatan, ada kisah-kisah, ada pengembangan iptek, ya. Ada aturan tentang muamalah, ada aturan tentang ekonomi, sosial, dan juga politik, ya, keluarga. Pokoknya sangat lengkap sekali. Oleh karena itu, karena Al-Qur'an sudah sangat lengkap, maka kita sebagai orang Islam, ya, sudah semestinya menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Terus yang selanjutnya, Al-Qur'an juga merupakan dasar hukum Islam dan sumber syariat Islam. Jadi Al-Qur'an ini sebagai dasar hukum dan juga sumber syariat Islam. Maka apabila, ya, kalian menemukan sesuatu yang kemudian kalian tidak mengetahui hukum tersebut, maka kita harus kembali kepada Al-Qur'an itu sendiri. Di dalam Al-Qur'an, ya, jelas memiliki manfaat bagi umat Islam karena memang kandungannya sangat lengkap. Nabi Muhammad adalah seorang rasul, ya, yang dipercaya menerima mukjizat Al-Qur'an yang bertugas untuk menyampaikan, mengamalkan, dan menafsirkan Al-Qur'an. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, rasul yang menerima wahyu Al-Qur'an itu adalah Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad bukan Al-Qur'an. Ya, Rasulullah tidak hanya menerima saja, tapi juga menyampaikan, mengamalkan, dan juga menafsirkan. Yang selanjutnya, Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi substansi ataupun isi dari Al-Qur'an itu bersumber dari Allah. Cuman cara Allah menyampaikan, ya, itu menggunakan bahasa Arab. Kenapa demikian, ya? Agar supaya maksud Allah ataupun pesan-pesan dari Allah itu bisa dipahami. Caranya adalah dengan meminjam bahasa manusia. Dalam hal ini adalah bahasa Arab, karena memang Al-Qur'an turun di Arab, agar supaya manusia penerimanya itu paham, itu tahu tentang maksud Allah ataupun tentang pesan-pesan dan juga ajaran Allah. Hingga saat ini keaslian Al-Qur'an tetap dijaga dan terus dibukukan dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi wa ma nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah itu menurunkan Al-Qur'an dan akan menjaga kelestariannya. Sudah beberapa kasus, ya, mencoba untuk memalsukan Al-Qur'an, tapi karena kekuasaan Allah, karena penjagaan Allah, akhirnya semua itu gagal. Oleh karena itu Al-Qur'an sampai sekarang itu masih tetap orisinil, ya. Berbeda dengan mungkin, ya, mohon maaf, kitab-kitab dari agama-agama yang lain yang sudah mengalami perubahan. Nah, di sini kemudian ada beberapa fungsi dari Al-Qur'an itu sendiri. Yang pertama adalah al-huda, yaitu sebagai
petunjuk. Jadi di dalam Al-Qur'an ya, itu ada ayat-ayat yang memang disampaikan oleh Allah sebagai petunjuk bagi kita. Ya tentunya agar kita tidak tersesat, agar tentunya kita memperoleh kebahagiaan baik itu di dunia dan juga di akhirat ya. Itu jadi sebagai petunjuk. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam ya harus mempedomani Al-Qur'an agar kita mendapatkan petunjuk. Terus yang selanjutnya adalah fungsi Al-Furqan ataupun pemisah. Di sini Al-Qur'an sebagai Al-Furqan ataupun pemisah adalah di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ya mana sesuatu yang hak ya ataupun benar, mana sesuatu yang batil ataupun salah. Sesuatu yang hak itu sudah semestinya diikuti, dan sesuatu yang batil ataupun ya salah itu sudah semestinya ditinggalkan. Jadi Al-Qur'an sudah menjelaskan itu, maka kita sebagai umat Islam ya sudah semestinya mengikuti. Terus yang selanjutnya Al-Qur'an sebagai asyifa ataupun obat ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ya istilah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu banyak yang kemudian dibaca ya nanti akan menimbulkan ketenangan jiwa, akan menimbulkan kesejahteraan jiwa, sehingga itu menjadi obat ya bagi pendengarnya, bagi orang yang mengkajinya. Maka di sini sekali lagi Al-Qur'an juga bisa menjadi obat. Maka saya teringat dengan salah satu lagu ya ciptaan dari Sunan Giri ya, yaitu tentang obat hati. Yang pertama itu adalah membaca Quran dan maknanya. Jadi ini menandakan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat. Makanya kalian kalau nanti merasa tidak tenang hatinya, merasa was-was, merasa terancam ataupun merasa cemas ya, nanti bisa membaca Al-Quran. Terus yang selanjutnya adalah sebagai mau'izah ataupun nasihat. Karena di dalam Al-Quran itu berisi ayat-ayat yang sifatnya adalah petunjuk, berisi ayat-ayat yang sifatnya adalah pemisah antara hak dan juga yang batil, maka di dalam Al-Quran itu juga bisa menjadi mau'idhah ya, bisa menjadi nasihat bagi kita. Mana yang kemudian kita lakukan, mana yang kemudian kita tinggalkan. Kita harus seperti apa jika dalam keadaan seperti ini, kita harus bagaimana. Lah kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai nasihat bagi kita. Ya, jadi kalau kita istilahnya sedang bingung ya harus seperti apa ya, Al-Quran bisa menjadi nasihat bagi umat Islam. Terus yang selanjutnya adalah sunnah ya atau hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua tentunya setelah Al-Quran. Nah, sunnah ataupun hadis ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi bisa dikatakan bahwa cerminan dari perkataan, perbuatan, ketetapan dan juga persetujuan Rasul ini itu merupakan sebuah sunnah. Kenapa kemudian kita menjadikan itu sebagai sumber hukum yang kedua? Karena kita meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul, yang diperbuat oleh Rasul, yang ditetapkan oleh Rasul ataupun yang disetujui oleh Rasul itu merupakan aktualisasi Rasul dalam menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran.
atau juga itu merupakan aktualisasi Rasul dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap ada tuntunan dari Allah, karena diberi tuntunan oleh Allah ya, karena Rasul diberi tuntunan oleh Allah, maka kita sebagai umatnya harus mengikuti ya, karena insya Allah kalau kita mengikuti Rasulullah ya itu akan selamat, karena memang perbuatan, perkataan, ketetapan dan persetujuan Rasulullah itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah sunnah, juga merupakan verbalisasi dari peran Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa verbalisasi ataupun aktualisasi yang dilakukan oleh Allah terhadap dari tugas kerasulannya itu juga merupakan sunnah ya. Terus as-sunnah berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari Al-Quran dan memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Quran, serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya. Jadi fungsi dari hadis itu menjelaskan, menafsirkan, memperkuat pernyataan di dalam Al-Quran dan mengembangkan sesuatu yang masih samar atau bahkan tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ya, kita harus mengikuti hadis, karena memang ini merupakan penjelas, perkuat, pengembangan ya dari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya dari kita mengetahui Al-Quran dan fungsinya, terus kemudian hadis dan fungsinya ya, selanjutnya kita belajar tentang studi Islam ataupun kajian Islam atau ilmu Islam. Nah, yang pertama ya, kebenaran Islam yang transendental, metafisik. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran itu kan berasal dari kalam Allah, dan kita tahu bahwa kalam Allah itu kan dikatakan tidak berhuruf ya, dan tidak bersuara. Lah itu namanya transendental ya, dari Allah, dan manusia tidak paham sebenarnya ya apa yang kemudian disampaikan oleh Allah ya itu. Lah terus kemudian ya dibahasakan ya oleh Rasulullah dengan bahasa manusia. Nah, oleh karena itu ya, materi-materi yang terkandung di dalam Al-Quran ya, karena itu dari Allah ya, disampaikan melalui Nabi Muhammad, maka kita harus istilahnya apa ya, mengimani, percaya dengan mutlak. Karena apa? Kebenaran materi yang ada di dalam Al-Quran itu adalah absolut ya, ataupun pasti, sehingga kita sebagai umat Islam harus mengimani ya itu. Terus yang selanjutnya ya, kebenaran yang sifatnya substansi ataupun apa ya istilahnya, implementasi dari ajaran Al-Quran, itu yang kemudian perlu kita cari, perlu kita teliti, perlu kita uji ya. Misalnya bagaimana hukum ini di suatu masyarakat, bagaimana hukum ini di suatu masyarakat ya, bagaimana ayat ini di suatu masyarakat ataupun di suatu tempat. Jadi itu perlu dicari, perlu dikaji, dan perlu untuk dibuktikan ya. Tapi kalau apa-apa yang ataupun materi yang ada di dalam Al-Quran itu harus diimani. Tapi sesuatu yang sifatnya faktual ataupun aplikasi dari itu perlu dikaji dan juga diteliti ya. Sampai di sini semoga paham ya.
Terus yang selanjutnya adalah faktualisasi ya. Faktualisasi adalah suatu jenis proses yang mengubah ide dalam Islam menjadi fakta dalam keberagamaan pemeluk. Jadi ide dasarnya itu adalah apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Lah terus kemudian ide dasar itu ya diaplikasikan di dalam kehidupan manusia ataupun kehidupan sehari-hari manusia. Lah kalau kemudian sudah diwujudkan dalam bentuk aktualisasi, itulah yang disebut sebagai faktualisasi, kan seperti itu ya. Yang berisi rangkaian kegiatan pemeluk yang merupakan pelaksanaan universalitas tersebut. Jadi sekali lagi itu adalah pelaksanaan dari universalitas. Lah, kenapa universalitas? Karena di dalam Al-Quran itu sendiri merupakan kitab yang universal. Artinya pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran ya itu istilahnya apa ya, bisa menjangkau seluruh umat ya, baik itu umat Islam itu sendiri maupun seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Lah ini juga dijelaskan bahwa universalitas ini tidak hanya dalam pengertian lingkup keberagamaan. Jadi tidak hanya ruang lingkup orang Islam saja ataupun orang yang mengimani Al-Quran saja, tapi menjangkau seluruh umat manusia. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran itu menerangkan tentang jujur misalnya. Jujur itu sendiri tidak hanya dipercaya oleh umat Islam ya sebagai sesuatu kebaikan, tapi jujur itu sendiri juga dipercaya oleh orang seluruh dunia sebagai suatu perilaku kebaikan. Dan juga pesan-pesan yang lain, amanah, tabligh ya, terus kemudian menjaga keharmonisan rumah tangga ya, terus kemudian belajar ya, itu semua pesan-pesan di dalam Al-Quran yang tidak hanya berlaku bagi orang Islam saja ataupun diakui kebenarannya oleh orang umat Islam saja, tapi juga diakui oleh orang seluruh dunia ataupun seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Terus yang selanjutnya, kegiatan intelektual ataupun kajian Islam ataupun studi Islam untuk memahami dan proses faktualisasi untuk membentuk keberagamaan perlu dianalisis dengan akurat. Jadi proses faktualisasi ataupun proses aktualisasi ataupun implementasi dari ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu perlu dianalisis, itu perlu dicermati, itu perlu digali. Misalnya contoh di dalam Al-Quran ya itu surga misalnya. Surga itu kan digambarkan dengan tajri min tahtihal anhar, kan seperti itu. Lah kita harus berpikir ya, kenapa surga itu digambarkan dengan sungai-sungai dan juga pepohonan ya. Kalau seperti itu ya mungkin orang-orang Colo, orang-orang Kebumen, orang-orang Wonosobo ataupun orang lereng Gunung Dieng ya, itu mereka tidak membutuhkan surga karena setiap hari mereka sudah melihat sungai mengalir dan juga pohon-pohon yang rindang. Maka kita harus melakukan faktualisasi. Kenapa di dalam Al-Quran itu surga itu kok digambarkan seperti itu? Ya harus diuji, harus dicari kebenarannya, harus dianalisis dengan akurat. Oh, ternyata jebule di masyarakat Arab, Arab itu yang namanya pohon, yang namanya air yang mengalir itu sangat jarang ditemui ya.
itu sangat jarang ditemui karena memang di sana adalah berhawa panas ataupun beriklim gersang ya, gurun pasir, sehingga kemudian ya air mengalir, pepohonan itu merupakan sesuatu yang sangat nikmat bagi orang Arab. Sehingga sekarang ini kalau kita memaknai yang namanya surga, bukan lagi sungai yang mengalir, bukan lagi pepohonan yang rindang, tapi adalah suatu kenikmatan. Ini adalah contoh proses faktualisasi. Terus yang selanjutnya, jika kehidupan sosial memang selalu mengalami perubahan, maka singularitas ataupun pola keberagamaan generasi sahabat tidak akan terulang lagi, karena kehidupan umat adalah sesuatu yang berbeda. Jadi ya Rasulullah, para sahabat, para tabiin ini mereka mempunyai kehidupan sendiri. Mereka memiliki memiliki keadaan sosial, politik, budaya sendiri ya. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh para sahabat ya belum tentu bisa diaplikasikan pada masa sekarang, karena apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat itu jaraknya sangat jauh dengan masa sekarang, dan perubahan sangat istilahnya terjadi pada rentan waktu sampai sekarang. Misalnya dulu berhaji naik onta misalnya, karena memang di sana adanya onta. Sekarang ada pesawat, ada mobil ya. Maka dari itu kita dalam melakukan ibadah haji tidak harus naik onta sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Terus kemudian jihad misalnya. Kalau dulu jihad itu dimaknai sebagai sebuah perang ataupun berjuang di jalan Allah dengan cara berperang ya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu umat Islam sedang tertekan, sehingga upaya perang itu adalah upaya untuk membela diri, untuk membela ajaran Islam. Lah sekarang ini kita sudah ada polisi, sudah ada tentara, sudah ada PBB, sudah ada keamanan. Siapa yang kemudian terancam? Kan nggak ada. Kita berdakwah juga bebas, kalaupun berdakwah tidak ada yang mengancam kita. Jadi nggak perlulah kemudian sekarang ini berjihad, berperang, sudah nggak masanya ya, karena berbeda konteks ya antara masyarakat ataupun kehidupan para sahabat dengan kehidupan pada masa sekarang. Terus yang selanjutnya, alih keberagamaan adalah wujud orisinalitas keberagamaan yang dibangun komunitas orang yang beriman atas dasar kegiatan intelektual untuk memahami universalitas ajaran serta faktualisasi yang diselenggarakan. Maka dari itu orisinalitas beragama ataupun cara beragama ya, ini berbeda antara suatu masyarakat ataupun suatu kaum dengan masyarakat yang lain. Begitu juga antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga apa yang dilakukan oleh sahabat tabiin itu juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Kenapa demikian? Karena proses keberagamaan ataupun aktualisasi dalam beragama itu merupakan kegiatan intelektual dalam memahami universalitas ataupun dalam memahami Al-Quran. Jadi kita dalam memahami Al-Quran itu kan berbeda sesuai dengan waktu dan juga tempat kita ya, sesuai dengan keadaan kita kan seperti itu. Jadi
kalau kita hidup di Indonesia ya berislamlah dengan cara Indonesia, jangan kemudian berislam dengan cara Timur Tengah ataupun berislam sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Ya harus berislam itu sesuai dengan keadaan ruang dan juga waktu, karena itu ya cara berislam kita itu adalah cara memahami ya sumber universalitas ataupun sumber dasar, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Kegiatan studi Islam memerlukan analisis yang lebih tajam. Oleh karena itu ya, dalam kita melakukan kajian keislaman ataupun kita mengkaji sumber dasar Islam, yaitu mengkaji Al-Quran dan juga hadis, itu memerlukan analisis yang tajam ya, agar supaya hukum yang universal itu, hukum yang sempurna itu bisa kemudian diaplikasikan oleh setiap masyarakat, oleh setiap komunitas dan juga oleh setiap tempat. Karena Islam sendiri jelas sahih fi kulli zaman wa makan, baik di setiap waktu dan juga baik di setiap tempat. Karena menentukan substansi dan sifat pesan moral dan nilai kemanusiaan yang ditangkap oleh orang yang beriman. Jadi pengkajian kita terhadap Al-Quran dan juga hadis kenapa harus tajam? Karena itu menentukan istilahnya substansi moral dan juga nilai kemanusiaan yang diterima oleh orang yang beriman. Kalau kemudian kita salah ya dalam memahami Al-Quran misalnya kita salah dalam memahami jihad misalnya, lah nanti pemahaman seseorang terhadap Islam, kalau kita kemudian salah memahami jihad, itu juga akan salah. Misalnya kalau kita memahami jihad dengan berperang, kemudian kita memahami jihad dengan membunuh orang kafir ataupun orang yang berbeda dengan kita, lah itu nanti orang akan menilai, loh Islam ternyata sangat menakutkan sekali ya, Islam ternyata adalah agama yang pembunuh, Islam ternyata adalah agama teror. Lah itu sangat menakutkan sekali. Maka sekali lagi ya, kegiatan studi Islam ataupun pengkajian terhadap sumber hukum Islam itu harus dilakukan dengan tajam agar supaya Islam itu bisa sahih fi kulli zaman wa makan dan kemudian bisa diterima oleh masyarakat ataupun manusia yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kemudian ajaran Islam ya tidak menghargai moral dan tidak menghargai kemanusiaan, itu ya berarti bukan ajaran Islam ya. Maka Islam itu harus menghormati hak-hak asasi manusia, harus humanis ya. Terus yang selanjutnya adalah epistemologi amali. Jadi epistemologi itu adalah proses ya, proses dari sesuatu. Kalau kemudian epistemologi amali ya proses dari suatu tindakan ataupun amal, yang di sini adalah keberagamaan ataupun aktualisasi dari agama. Apa sih prosesnya, kenapa seseorang itu bisa melaksanakan kegiatan beragama ataupun keberagamaan itu ya. Yang pertama, konsep dan teori dalam Islam ideal bersifat dasar dan dapat disebut sebagai grand konsep atau grand teori. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang ada di dalam Al-Hadis, ini merupakan ya konsep yang sangat ideal ya, karena memang sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sudah sempurna, kemudian dijelaskan dalam hadis ya, maka itu menjadi konsep dasar ya, dan juga menjadi konsep besar bagi kita semua ya. Jadi kalau kita apa-apa yang merujuknya kepada Al-Quran dan juga as-sunnah ya. Terus yang selanjutnya,
Konsep dan teori dalam Islam faktual merupakan wujud konkret, realisasinya menjadi kenyataan sehingga dapat disebut sebagai konsep dan teori empiris ya. Berbeda lagi dalam konsep Islam faktual ya. Islam faktual ini adalah sebuah bentuk pelaksanaan ajaran Islam ya, pelaksanaan ajaran Islam ya. Oleh karena itu ya, pelaksanaan ajaran Islam itu disebut sebagai sebuah konsep teori empiris karena memang bisa dilihat, bisa diamati ya. Yang selanjutnya, proses berpikir untuk menajamkan konsep dan teori ideal dan empiris dapat mengembangkan produk keilmuan dalam Islam. Jadi kalau kita kemudian mau berpikir, mau mengkaji tentang konsep ideal yaitu Al-Quran dan juga hadis, dan juga mau mengkaji tentang konsep empiris yaitu cara seseorang beragama ataupun aktualisasi dalam beragama, ketika itu dipadukan akan menjadikan produk keilmuan Islam ya. Jadi kita harus selalu melakukan itu. Kita harus mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, dan mengkaji perilaku umat Islam. Terus yang selanjutnya, struktur fundamental falsafah keilmuan dalam paradigma amali dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi struktur fundamental ya dalam paradigma keberagamaan ataupun paradigma amali ya, yaitu yang pertama, sebagai pijakan adalah Al-Quran dan juga hadis. Jadi itu sebagai pedoman, sebagai sebuah grand teori ataupun grand konsep, yaitu sebagai pijakan dipegang erat-erat ya, sebagai teori besar. Kemudian dilakukan penataan sistematis, maka akan menjadi pengetahuan yang lebih tajam jika dimasukkan ruang dan juga waktu ataupun empiris ya. Jadi Al-Quran, hadis dikaji secara sistematis, kemudian dihubungkan dengan fenomena sekarang ataupun keadaan masyarakat sekarang. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Umar misalnya. Di dalam Al-Quran kan jelas ketika ada orang yang mencuri ya, itu kan dipotong tangan. Tapi pada saat sahabat Umar ya, itu tidak memberlakukan potong tangan karena pada saat itu sedang terjadi paceklik, sehingga wajar kalau kemudian orang mencuri karena takut kelaparan. Lah, apa yang dilakukan oleh Umar itu adalah contoh aplikasi keberagamaan ataupun contoh beragama secara empiris. Lah terus kemudian kita menghubungkan ya hukum potong tangan dengan keadaan demikian, dikaji ya, dikaji, diteliti, nanti akan muncul ilmu baru ya. Terus yang selanjutnya, jika proses penajaman ini tercapai, maka ilmu Islam mampu membentuk keragaman yang konkret dengan capai risalah yang konkret pula. Jadi kalau kita mau ya menjadikan Al-Quran dan hadis itu dikaji secara mendalam, secara empiris, terus kemudian kita juga menghubungkan dengan konteks sekarang, dengan konteks masyarakat sekarang, dengan konteks empiris, dengan faktualisasi keberagamaan, maka nanti ya itu akan menjadi sebuah ilmu Islam yang konkret. Makanya kalian sebagai calon bimbingan, calon konselor ataupun calon guru BK itu harus mampu melihat Al-Quran, melihat hadis sebagai sebuah pijakan kita dalam menyelenggarakan layanan konseling. Lah bagaimana klien, fenomena klien seperti apa, kecemasan klien seperti apa, kebutuhan klien itu seperti apa, itu disinkronkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kalau kita mau demikian, fa insya Allah konseling yang kita lakukan itu akan bisa membantu konseli ataupun bisa diterima konseli, karena memang sesuai dengan
apa-apa yang kemudian dirasakan oleh konseli dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam ya. Terus yang selanjutnya ya, terima kasih ya atas atensinya, atas perhatiannya ya. Jadi ayo bareng-bareng kita kaji secara mendalam Al-Quran dan juga hadis. Terus kemudian kita kontekstualisasikan dalam kehidupan sekarang. Kita hubungkan dengan kehidupan yang sekarang ataupun dengan kajian empiris. Kalau kita mau seperti itu, insya Allah akan muncul keilmuan Islam yang kemudian mapan, keilmuan Islam yang kaya, dan itu kita bisa gunakan sebagai landasan kita dalam melakukan mengaplikasikan cara beragama ataupun aktualisasi keberagamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, berfaedah bagi kita semua. Jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.